Pernah nggak sih kamu pengen mulai investasi, tapi malah makin bingung? Katanya deposito aman, katanya emas stabil, katanya Bitcoin bisa bikin kaya dalam semalam. Tapi makin banyak dengar, makin pusing. Apalagi kalau lihat influencer pamer cuan, bawa-bawa grafik, jargon, sampai janji passive income. Padahal realitanya nggak sesederhana itu. Dan pertanyaannya bukan mana yang paling cuan, tapi mana sih yang paling cocok buatku. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Oke, kita lanjut. Deposito itu kayak parkiran yang nyaman untuk uangmu. Nggak bikin deg-degan, nggak bikin repot. Taruh, tunggu, dapat bunga. Simple. Dan itu nilai plusnya. Apalagi ada jaminan dari LPS sampai 2 miliar. Jadi, buat yang pengen tidur nyenyak tanpa mikir fluktuasi, deposito jawabannya. Tapi, di balik rasa aman itu, ada harga yang dibayar. Bunganya sekitar 5-6% per tahun. Setelah pajak 20%, yang kamu bawa pulang tinggal 4, sekian. Sementara inflasi jalan terus, harga barang naik pelan-pelan, nilai uang mengecil diam-diam. Dan karena uangmu dikunci, kamu nggak bisa ambil seenaknya. Kalau butuh dana cepat, bisa kena penalti. Jadi, bukan nggak bagus, tapi kamu harus tahu deposito bukan tempat tumbuh, tapi tempat bernaung. Kalau soal investasi paling tua, emas juaranya. Dari zaman kerajaan sampai zaman digital, orang selalu percaya emas bisa melindungi nilai harta. Dan memang, buat kamu yang pengen main aman, emas sering jadi pilihan. Nggak terlalu fluktuatif, nggak ribet mikirin laporan keuangan perusahaan. Apalagi sekarang bisa beli lewat aplikasi. Nggak perlu lagi ke toko emas pakai motor. Tapi emas bukan tanpa tantangan. Harganya bisa stagnan lama. Nggak naik, nggak turun, cuma diem. Naiknya baru kerasa kalau kamu sabar tahan bertahun-tahun. Belum lagi soal spread selisih antara harga beli dan harga jual. Kalau kamu beli sekarang dan langsung jual besok, bisa-bisa malah rugi. Dan kalau simpan bentuk fisik, butuh tempat yang aman, karena maling juga tahu nilai emas bukan main. Jadi ya, emas tetap menarik buat yang ingin stabilitas, tapi bukan buat yang pengen hasil cepat. Bitcoin, nama yang sekarang makin sering terdengar. Aset digital pertama yang nggak dikendalikan oleh bank sentral manapun. Desainnya terdesentralisasi, transparan, dan jumlahnya terbatas. Cuma 21 juta koin untuk seluruh dunia. Di masa bullish, Bitcoin bisa bikin orang senyum lebar. Naiknya bisa ratusan persen dalam hitungan bulan. Banyak yang bilang, ini emas versi internet. Tapi, di balik potensi itu, risikonya juga nggak kecil. Harganya bisa naik 10% hari ini, turun 15% besok. Dan nggak semua orang ngerti cara menyimpannya dengan aman. Dompet digital, private key, blockchain, buat yang belum familiar, semua itu bisa bikin pusing 7 keliling. Bitcoin bukan untuk yang berharap tenang tidur tiap malam, tapi buat yang ngerti permainannya dan siap mental, ini bisa jadi arena menarik. Sekali lagi, bukan soal benar atau salah, tapi soal cocok atau tidak. Karena semua aset punya dua sisi, dan Bitcoin bukan pengecualian. Jadi, dari tiga aset ini, mana yang paling bagus? Jawabannya, nggak ada yang paling bagus. Yang ada itu yang paling cocok. Cocok sama apa? Sama tujuan, kebutuhan, dan mental kamu sendiri. Kalau kamu tipe orang yang pengen ketenangan, nggak suka drama, dan ingin dana kamu aman, deposito mungkin cocok buat jadi tempat parkir uang. Bunganya memang nggak besar, tapi dijamin LPS. Dan kamu nggak perlu pusing tiap hari. Kalau kamu ingin lindungi nilai kekayaan dalam jangka panjang, emas bisa jadi pilihan klasik. Harganya cenderung stabil.
Dan kamu bisa beli pelan-pelan dengan metode DCA. Beli rutin setiap bulan tanpa peduli naik turunnya harga. Tapi, kalau kamu punya toleransi risiko tinggi, pengen potensi pertumbuhan besar, dan siap mental lihat angka merah di portofolio, Bitcoin bisa jadi arena tantangan. Dan ya, kamu juga bisa pakai metode DCA untuk beli Bitcoin secara bertahap dan disiplin. Tapi ingat teman-teman, ini bukan ajakan investasi, bukan juga saran keuangan. Ini ajakan untuk lebih sadar, karena keputusan keuangan paling baik bukan yang katanya paling cuan, tapi yang kamu pahami, kamu siap hadapi, dan sesuai dengan hidupmu. Karena yang nggak kamu pahami bisa jadi jebakan. Investasi itu bukan lomba cepat-cepatan ikut tren. Bukan juga soal siapa yang paling dulu beli atau siapa yang paling banyak cuan. Tapi soal apa kamu siap. Siap hadapi risikonya, siap tanggung jawab, dan siap nggak nyalahin orang kalau kamu gagal. Uang itu bisa tumbuh, ya, tapi cuman kalau kamu ngerti cara merawatnya. Dan kalau nggak ngerti, bukan kamu yang pegang uang, tapi uang yang pegang kendali atas hidupmu. Jadi, sebelum ikut-ikutan, tenangkan pikiran, pahami tujuan, dan ambil keputusan dengan kepala dingin. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan satu kita berikutnya.